Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali tentang ilmu yang bertemakan kiat menjaga serta tantangannya dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah ketidakhadiran figur ayah. Masya Allah, ini ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena sejatinya ya teman-teman, Masya Allah, saat ini banyak di dalam pengasuhan itu adanya ketimpangan ya. Ketika seorang ayah tidak hadir dalam sosok pengasuhan, itu dampaknya sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, jadi di antara kewajiban orang tua dalam membersamai anak-anak itu bukan hanya kewajiban seorang ibu, tapi lebih dari itu adalah kewajiban seorang ayah. Karena yang namanya ayah, mereka itu adalah pemimpin di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, ini saya jelaskan yang idealnya dulu ya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada seluruh pemimpin keluarga ini agar bisa menjaga anak-anaknya, istrinya, dan siapapun yang dipimpin dari keluarganya. Nah, masalahnya terkadang ya ada banyak ayah yang ada dan ketiadaannya itu sama saja gitu ya. Ada banyak ayah yang masih hidup, yang masih ada, tapi ketiadaannya tidak dirasakan sama sekali oleh anak-anak. Berbeda ketika seorang ayah itu sudah meninggal dunia. Ya, ketika seorang ayah sudah lebih dahulu meninggalkan anak istrinya, ya. Maka ini nanti dalam proses pengasuhan itu akan menjalani proses yang lebih mudah dibandingkan dengan adanya seorang ayah di dalam kehidupan seorang anak, tetapi peran ayah tersebut belum bisa dirasakan oleh anak-anak. Ya, padahal yang namanya kehadiran seorang ayah ya di dalam sebuah keluarga itu sangat-sangat penting ya. Karena anak, ya apalagi anak laki-laki yang senantiasa meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya akan lebih mendekat kepada sosok ayah. Ya, jadi dalam ilmu pengasuhan itu ya akhwat, ada tahapan di mana ketika seseorang punya anak laki-laki, maka dia lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelaki-lakian gitu loh. Contoh misalnya, kami walillahilham Allah karuniakan seorang anak laki-laki, di mana yang namanya anak laki-laki ini ya mereka itu fitrahnya tidak begitu suka dengan kegiatan indoor ya, tetapi lebih menyukai kegiatan outdoor. Dan kegiatan outdoor tuh membutuhkan sosok ayah. Nah, itu yang pertama. Ya, misalnya ya, anak laki-laki itu suka yang namanya mencari ikan, ya. Kemudian berjalan kaki, olahraga, keluar rumah, membersihkan mobil bareng. Nah, itu adalah fitrah anak laki-laki. Ya, di mana ketika fitrah mereka itu tumbuh, dibutuhkan sosok seorang ayah.
Ya, berbeda dengan perempuan. Ya, perempuan nanti ada tahapannya dia dekat dengan ibunya. Ya, alhamdulillah walillahilham, kami juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 2 putri, ya, anak perempuan. Dan anak-anak perempuan ini biasa menemani saya di dapur gitu loh. Dan ini adalah fitrah anak-anak perempuan, ya. Jadi jangan sampai anak laki-laki kita tidak mendapatkan teladan dari seorang laki-laki. Karena nanti dampaknya itu ngeri sekali gitu. Nanti anak laki-laki ini akan menjadi seorang ayah, ya. Di mana dia harus tahu apa sih peran ayah itu di dalam kehidupannya. Laki-laki itu seperti apa? Ya, sifat-sifat yang ada dalam benak laki-laki itu seperti apa? Itu harus tahu. Dan dari mana anak laki-laki ini mendapatkan? Dari sosok figur ayahnya. Apalagi kalau misalnya anak laki-laki ini sudah usia 7 sampai 10 tahun ya akhwat. Di dalam proses pengasuhan itu ada yang namanya mengawal sholat, ya. Sholat berjamaah di masjid, ya. Bagi anak laki-laki. Jadi usia 7 tahun tuh jangan meleng. Ya, jangan kita justru menyibukkan anak laki-laki kita dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini usia 7, rentang waktu 7 sampai 10 tahun. Ini kurikulum yang dipakai di dalam keluarga kaum muslimin adalah mengantarkan anak laki-laki ini untuk cinta kepada sholat dan untuk cinta pergi ke masjid. Ya. Nah, dari mana mereka mendapatkan teladan figur? Dari sosok seorang ayah. Kalaulah misalnya seorang ayah ini belum bisa membersamai anaknya, ya, di dalam kesehariannya, misalnya karena ketidakhadirannya meninggal dunia, maka harus tetap digantikan oleh ibunya. Ya, oleh ibunya. Bagaimana para ulama, ya, seperti Ibunda Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau di dalam sebuah sejarah disebutkan, ya, mengantarkan Imam Ahmad kecil untuk pergi ke masjid, ya. Dan dulu Masya Allah ketika Imam Ahmad akan pergi ke masjid, maka yang mengantarkan adalah ibundanya, ya. Jadi perlu yang namanya berjuang, ya. Ketika anak-anak kita usianya 7 sampai 10 tahun, ya. Nah, kemudian ya akhwat, yang perlu diingat adalah bahwa ketika, ya, ternyata seorang ayah itu tidak hadir dalam pengasuhan, maka harus ada role model yang menggantikannya, sosok yang menggantikannya. Siapa yang menggantikannya? Seorang laki-laki, ya. Baik itu pamannya maupun kakeknya atau orang-orang yang masih karib kerabatnya. Karena anak-anak laki-laki kita akan belajar dari sosok laki-laki yang ada dalam keluarganya itu bagaimana memimpin, ya, bagaimana memberikan teladan, bagaimana mencari nafkah. Itu yang harus diketahui oleh anak laki-laki. Dan tentunya ketika seorang ayah tidak hadir di dalam kehidupan berumah tangga, maka pasti ada dampak emosional bagi anak-anak, ya. Karena teman-teman, yang namanya anak-anak, ya, itu dia butuh bermain. Kalau dunia anak-anak bermain, pasti mereka memerlukan teman, ya. Jadi, Masya Allah ya akhwat, saya tuh merasakan sekali ya ketika anak kami yang ke-1 dan ke-2 ini perempuan, Masya Allah, tidak seberat tantangannya dengan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kami anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini memang Masya Allah ya lebih aktif, ya lebih banyak ya hidupnya untuk bermain, ya. Dan anak laki-laki ini ya biasanya kalau bermain, anak kami tuh pengen ditemani, maksudnya pengen ada temannya gitu. Dan yang paling cocok untuk menemani anak laki-laki kita adalah ayahnya, ya, seorang laki-laki. Maka ketika ayah itu tidak hadir, ya kita cari sosok laki-laki yang bisa menggantikan kehadiran seorang ayah. Entah itu pamannya tadi atau kakeknya
Atau ya kalaupun tidak ada semuanya, maka kita antarkan anak yang laki-laki ini untuk mendapatkan guru terbaik. Ya, dan ini penting. Seperti yang telah dicontohkan oleh Ibunda Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, ibunya itu ibu yang single parent ya, Masya Allah, yang beliau benar-benar mendidik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan penuh keteladanan. Ya, beliau berjuang ya akhwat ya, Masya Allah. Beliau berjuang untuk menjadikan putranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i ya, menjadi anak yang mencintai ilmu. Masya Allah. Beliau juga berjuang untuk mengantarkan Imam Syafi'i dengan guru terbaiknya, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya. Bagaimana ibunda Imam Syafi'i yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Al-Aziyah ya, beliau benar-benar berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar menjaga putra tercintanya itu Imam Syafi'i ya, di mana beliau ketika mengasuh Imam Syafi'i maka di sana tidak ada kehadiran seorang ayah, tapi beliau Fatimah, ibunda Imam Syafi'i, terus berjuang sampai Allah Azza wa Jalla memberikan solusi yang terbaik untuk Imam Syafi'i di dalam kehidupannya, diberikan sosok Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagai pengganti dari ayahanda tercintanya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu sosok yang dari kecil ya, ketika beliau berusia 2 tahun, ayahnya Imam Syafi'i yaitu Idris bin Abbas bin Usama ya, wafat. Jadi Imam Syafi'i ketika beliau di masa kanak-kanak ya, beliau sudah tidak lagi memiliki seorang ayah. Ya, kita tahu bersama bahwa Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Gaza, Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengantarkannya untuk dipertemukan dengan keluarganya. Awalnya ya, ibunda Imam Syafi'i tahu bahwa Imam Syafi'i itu kalau ditarik dari jalur nasab ya teman-teman, beliau berasal dari suku Quraisy, sama dengan sukunya Nabi kita Muhammad SAW, sama dengan kabilahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu ibunda Imam Syafi'i membawa ya Imam Syafi'i kecil ke kota Mekah untuk berjumpa dengan karib kerabatnya, dengan keluarga besarnya. Masya Allah, karena ibunda Imam Syafi'i ingin Imam Syafi'i ini tidak kehilangan nasab yang luar biasa gitu. Dan teman-teman tahu apa yang pertama kali Imam Syafi'i pelajari di dalam kehidupannya? Yang pertama kali Imam Syafi'i pelajari adalah Al-Quran. Jadi ibunya mengantarkan Imam Syafi'i, Masya Allah, sebelum usia 7 tahun beliau sudah selesai ya menghafal Al-Quran, Masya Allah. Kemudian setelah itu ya akhwat ya, tidak sampai hanya menghafal 30 juz, ibunda Imam Syafi'i juga mengajarkan bahasa ya. Jadi kepada Imam Syafi'i mengajarkan kemampuan ya dalam berbahasa Arab yang fasih tentunya. Dan dari 2 modal ini ya, Allah Azza wa Jalla berikan kepada Imam Syafi'i kecerdasan yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Beliau terkenal dengan hafalannya yang cemerlang ya. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika Imam Syafi'i hadir ya, beliau melihat Imam Syafi'i itu cerdas gitu. Jadi terlihat dari wajahnya Imam Syafi'i, terlihat dari tingkah lakunya Imam Syafi'i, dari adabnya. Maka Imam Malik meminta kepada Imam Syafi'i untuk menjadi murid beliau, untuk setiap hari hadir di majlis beliau. Dan Imam Syafi'i pun Masya Allah menjadi seorang murid yang sangat beradab kepada gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan akhirnya sampailah ya ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, Masya Allah. Lihat ya akhwat, ibunda Imam Syafi'i tidak membiarkan Imam Syafi'i untuk mencari guru sendiri. Tapi ibunda Imam Syafi'i melibatkan Allah dalam pengasuhan Imam Syafi'i. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan memberikan guru terbaik. Guru terbaik. Dan
di antara tugas kita, teman-teman, sebagai seorang ibu adalah mengawal dengan doa. Ya, mengawal dengan doa, mengantarkan anak-anak kita ke tempat pendidikan terbaik, karena kita tahu bahwa ketika anak-anak kita, ya, kita titipkan kepada Allah dengan belajar, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Nah, ini paling penting, tolong digarisbawahi. Jadi kadang gini loh, ada seorang ibu itu yang dia kecewa, putus asa gitu ya, ketika suaminya tidak ada, ketika suaminya tidak hadir. Ya, kekecewaan, keputusasaan seorang ibu akan berdampak kepada anak-anaknya. Ya, tetapi teman-teman perlu diingat bahwa ketika suami itu tidak hadir dalam pengasuhan, ketika seorang ayah tidak hadir dalam pengasuhan, kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah yang kita terus berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita diberikan keimanan yang kuat, diberikan akhlak yang baik, adab yang baik. Jadi ujian ada banyak ya, wanita-wanita, seorang ibu yang curhat kepada saya, mereka mengabarkan bahwa suaminya ya, ada tapi hanya sibuk bekerja, ya, sampai rumah bukannya memperhatikan anaknya, bukannya memperhatikan istrinya, justru bermain HP, ya, sampai akhirnya tertidur di sofa. Begitu pula ya, ada seorang ibu menjanda karena sudah ditinggal wafat oleh suaminya dan anak-anaknya masih kecil. Ya. Jadi setiap kita ini ya akhwat saat ini sejatinya sedang berada di ruangan ujian masing-masing dengan soal yang berbeda-beda. Maka dari itu apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dari sebuah takdir harus kita benar-benar syukuri. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya yang hamba tersebut tidak mampu untuk memikulnya. Ya. Pasti Allah akan memberikan kepada diri seorang hamba sesuatu yang hamba tersebut bisa memikulnya. Ini adalah mindset yang harus kita bangun. Dan apa-apa yang Allah beri itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Kita tidak tahu ya apa yang Allah inginkan, yang jelas kita harus yakini bersama bahwa ada hikmah ya di balik semua kejadian yang Allah Azza wa Jalla, semua peristiwa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalaulah misalnya ya suami kita tidak hadir dalam pengasuhan ya, atau ayah dari anak-anak kita tidak ada di dalam kehidupannya, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu? Ya, kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat diri kita dengan Allah, semakin dekat hubungan kita sebagai seorang ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat berdampak kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam urusan sholat, maka kita sebagai seorang ibu harus terlebih dahulu fokus dalam masalah urusan sholat. Ya, ada azan berkumandang, bahkan sebelum waktu sholat kita sudah bersiap-siap. Ya, bersiap-siap mengambil air wudu, kemudian duduk menunggu adzan. Adzan berkumandang, kita jawab adzannya. Setelah adzan selesai dikumandangkan oleh muadzin, kemudian kita berdoa, meminta kepada Allah kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu ya akhwat bahwa doa yang kita panjatkan setelah adzan berkumandang atau bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jangan biarkan waktu yang mustajab itu untuk kita tidak gunakan untuk berdoa, karena sesungguhnya rugi ya kalau kita tahu ya ilmunya ya setelah adzan itu waktu yang mustajab untuk berdoa tapi kita lewatkan begitu saja ya. Jadi mendekatlah kepada Allah. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah perbaiki sholat kita. Karena kalau kita sudah baik dalam masalah urusan sholat, maka insya Allah urusan-urusan yang lain pun ikut Allah perbaiki dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi perbaiki dulu masalah sholat. Selanjutnya apa? Ketika kita pengen punya anak yang berilmu, yang pintar gitu ya, yang beradab, maka kita dulu ya mulai kita
banyak-banyak belajar. Jadi teladan dulu buat anak-anak. Jangan sampai kita pengen anak kita berilmu tapi kita nggak pernah duduk di majelis ilmu. Kita pengen anak kita hafal Al-Quran tapi kita malas-malasan untuk membaca Al-Quran. Tapi kita malas-malasan untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, padahal yang namanya anak itu pasti akan meniru kedua orang tuanya. Ya, dan kita tahu teman-teman, tantangan kita di hari ini, di zaman ini, ya dalam sebuah pengasuhan itu adalah media sosial. Maka seorang ibu harus pandai-pandai mengatur waktu. Kapan waktunya bermedia sosial, kapan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai waktunya habis hanya untuk bermedia sosial, hanya untuk nyekrol HP sampai kita lupa bahwa ada anak yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian jangan lupa juga ya untuk mendekat kepada Allah dengan bangun malam. Masya Allah, ini penting banget ya. Bangun malam itu adalah bagian dari kebiasaan orang-orang salih. Doa yang kita panjatkan di pertengahan malam itu diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya akhwat seperti sebusur panah yang tidak melesat ya ke sasarannya. Jadi tepat sekali, Masya Allah. Jadi kalau kita punya masalah apapun problemnya ya akhwat, bangunlah malam hari, sholat, minta mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan di malam hari itu pasti Allah dengar dan Allah akan berikan jalannya. Termasuk ketika kita punya masalah dalam pengasuhan anak-anak, ya. Ketika kita ada problem dengan suami kita, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Biarkan Allah yang akan mengurusi masalah kita, gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau masalah itu kita tanggung sendiri, problem kita tanggung sendiri, maka akan berat, ya. Jadi yang memberikan masalah itu adalah Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak para ulama bahkan sekelas Nabi saja ya yang mana mereka itu ketika mengalami kondisi ya di mana ada banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka mereka bangun di malam hari. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka bangun untuk sholat ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta solusi. Dan barang siapa yang berdoa di malam hari maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan doa-doanya. Allah Azza wa Jalla akan berikan semua apa yang dipintanya. Ya, jadi jangan berputus asa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, kiatnya adalah ya akhwat berikan keteladanan yang baik. Ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga sikap dan ucapan kita. Ya, karena kebanyakan nih emak-emak, ibu-ibu nih kebanyakan ya belum bisa mengontrol lisannya. Ya, padahal setiap apa yang didengar oleh anak-anak kita itu masuk ke telinga mereka. Tidak heran kalau kami di sini, walhamdulillah hadza min fadlillah, ini adalah keutamaan dari Allah. Ya, kami di sini saya dan suami Ustaz Hanan diberikan amanah untuk membersamai anak-anak di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan SATU. Ya, dan saya kalau pas selesai mengisi kajian offline di Yogyakarta itu terkadang saya temui anak-anak di sini. Jadi alhamdulillah ya walaupun setiap hari tidak selalu membersamai mereka, tapi saya hafal dengan sifat anak-anak. Ada anak-anak itu yang masya Allah ya beradabnya luar biasa, masya Allah. Dan ternyata setelah saya kenal dengan orang tuanya, masya Allah orang tuanya juga beradab gitu loh. Ya, hati-hati dalam berbicara gitu ya, masya Allah. Ketika berjumpa dengan ustadzahnya, dia menyapa, ramah gitu ya. Saya tahu ibunya juga begitu gitu ya, masya Allah. Ada juga tuh anak yang masya Allah perkataannya tidak bisa dikontrol apa-apa, semua diucapkan gitu ya. Dan saya paham ya, ibunya juga tidak beda dengan anaknya gitu ya. Jadi hati-hati ya akhwat nih, hati-hati ya teman-teman. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dari sebuah perbuatan itu semuanya akan berdampak untuk kehidupan anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan meniru apa yang diucapkan oleh orang terdekatnya ya, dan meniru perilaku apa yang telah mereka lihat dari orang terdekatnya. Jadi jadilah teladan yang baik, karena sesungguhnya orang tua itu kita nih teman-teman sebagai seorang ibu, kalau kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, maka itu
adalah bagian dari amal jariyah. Ya, amal jariyah. Contoh misalnya, saya membiasakan anak-anak ya ketika mau naik kendaraan ya, itu kan biasanya ibu-ibu kan ini ya bicaranya lebih banyak gitu ya. Dan ini fitrah, enggak apa-apa. Ya, saya biasa Ummah membaca doa dulu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Anak-anak akhirnya Masya Allah, tanpa kita minta ya mereka kalau naik mobil baca doa, Masya Allah, Allahumma barik ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun gitu ya. Dan itu kita biasakan terus. Dan saya berharap kepada Allah semoga suatu hari kelak ketika saya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sudah tidak lagi bisa membersamai anak-anak, maka apa yang dulu pernah saya berikan kepada anak-anak di masa saya hidup ya, semoga Allah Azza wa Jalla tuliskan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir di alam kubur saya. Itu harapan saya ya. Jadi teruslah tanam kebaikan-kebaikan untuk anak-anak, jangan pernah ragu untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, apa yang kita tahu dari ilmu Allah, maka kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita ajak anak-anak kita agar mau mengamalkannya. Ya, jadi keteladanan seorang ibu ya, itu sangat berdampak luar biasa kepada anak-anaknya. Dan yang namanya anak-anak akan lebih mudah meniru dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita senantiasa nasihatkan. Ya. Masya Allah ya akhwat. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan juga ya akhwat ya, didik anak-anak kita nih sebagai seorang ibu, ya ajarkan anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Ya misal contoh, ini termasuk teladan yang baik. Ya. Contoh misalnya seorang ibu memberikan keteladanan untuk bagaimana menjadikan anak-anaknya itu gemar untuk bersedekah gitu ya. Jadi kita ya biasakan ya, mengajak anak-anak kita untuk mengunjungi tetangga kita atau mengunjungi kerabat-kerabat kita dengan membawakan sesuatu gitu loh. Dan itu bagian dari sedekah ya. Dan inilah yang saya ambil pelajaran ya dari teman-teman yang ada di negara Yaman ya, dan yang ada di Madinah dan Mekah. Ya, jadi banyak teman-teman yang ada di sana, Masya Allah, ya, baik itu penduduk asli Madinah dan Mekah ataupun penduduk asli Yaman, mereka itu berlomba-lomba untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam hal sedekah ya akhwat. Ya. Pernah suatu hari saya berbincang dengan seorang teman dari Yaman, asli Yaman, karena kami dulu ketika masih belajar di sana bersama suami, kami berjumpa dengan hamba-hamba Allah dari berbagai macam belahan bumi Allah gitu ya. Dan saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya orang Yaman ya. Ketika saya melihat Masya Allah betapa gigihnya beliau dan suami untuk memberikan keteladanan bagi anak-anak dalam hal sedekah gitu ya. Membagi-bagikan kuah yang daging kambing misalnya untuk tetangga-tetangganya, membagi-bagikan tepung, macam-macam yang dibagikan. Maka teman saya ini berkata ya, bahwa inilah yang bisa kami lakukan gitu dalam mendidik anak-anak, Masya Allah. Kami berharap, kata mereka ya, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak-anak kami ini sebagai para muhsinin gitu ya. Orang-orang dermawan, Masya Allah. Jadi sampai di sana loh. Dan mereka tuh bilang, kami tidak perlu khawatir ketika kami sudah meninggal dunia gitu dengan keberadaan anak-anak kami gitu, karena kami sudah berusaha untuk memberikan teladan yang baik dengan bersedekah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kami orang-orang yang pandai bersedekah dan Allah menambah hartanya, kata mereka. Masya Allah, lihat logika sederhana tapi luar biasa dampaknya, Masya Allah, Masya Allah. Dan kita lupa nih sebagai orang tua untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dan seorang ibu itu juga ya sangat dekat ya dengan anak-anaknya, dan seharusnya lah kita sebagai seorang ibu bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian ketika seorang ayah tidak hadir dalam kehidupan anak-anak kita dalam pengasuhan, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya akhwat, yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kita
seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, al-ummu madrasatul ula, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan apa-apa yang hendaknya diketahui oleh anak-anak kita. Contoh misalnya, contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan anak-anak kita dengan ciptaan-ciptaannya Allah, ya. Dengan nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar kita. Kami di sini membiasakan anak-anak kaum muslimin yang sedang belajar di sini untuk lebih mengenal Allah. Ya, kami kenalkan misalnya di sini konsumsi di antara yang dimakan oleh anak-anak penghafal Quran di sini adalah susu kurma, ya. Kemudian saya terkadang mensonding anak-anak, memberitahukan anak-anak bahwa ini susu kurma ini dari Allah, gitu ya. Kalau mau pas dikasih hadiah di hari Jumat, yaitu hari Jumat biasanya ada hadiah yang bisa didapatkan oleh anak-anak, ya. Dan kita katakan bahwa ini adalah dari Allah, ya. Harapannya apa? Ketika anak-anak itu ditumbuhkan tauhidnya terlebih dahulu, rasa cintanya kepada Allah dari sejak kecil, maka harapannya mereka akan lebih mudah ketika saatnya mereka sudah dikenakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan urusan masalah perintah. Mereka sudah mukallaf, mereka sudah balik, maka ya harapannya ya, Allah Azza wa Jalla akan gerakkan hati mereka dan mereka akan lebih cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu kadang ini ya pernah berjumpa, ya, ada seorang wanita yang konsul kepada saya, seorang ummahat, seorang ibu, ya, yang cerita, Ustazah Azizah, gimana ya caranya anak saya itu kalau pas waktunya masuk waktu sholat itu harus saya sebagai seorang ibunya tuh nggak bisa manggil sekali aja, ya harus teriak-teriak itu, dan itu capek gitu. Kemudian saya ajak ngobrol, diskusi, saya coba mengulik ya bagaimana pendidikan sebelumnya yang diberikan oleh kedua orang tuanya, dan ternyata didapati dulu ya anak ini ketika masih kecil disibukkan dengan calistung itu, jadi belum ditumbuhkan rasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika itu nasihat saya, ibu banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati anak ibu, dan mintalah ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah atas kelalaian diri kita, ya, dalam membersamai anak-anak. Anak-anak itu kan titipan dari Allah. Allah itu menginginkan kita membersamai anak-anak sesuai dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Tapi terkadang teman-teman, kita sebagai orang tua itu lalai belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik, ya. Dan ada beberapa poin yang semestinya kita ketahui dalam pengasuhan. Ya, di antaranya tadi anak-anak usia balita itu yang perlu diperkenalkan terlebih dahulu adalah tauhid. Ya, bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mencintai Al-Qur'an, bagaimana mencintai ilmu, ya, tauhid. Baru kemudian setelah itu adab, ya, adab. Kemudian setelah adab dibarengi dengan Al-Qur'an, ya, dikenalkan dengan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah mereka selesai ya TK masuk ke jenjang SD, maka kurikulum yang harus digunakan, yang dipakai itu adalah mengawal mereka untuk sholat, yaitu tahapannya sampai usia 10 tahun. Usia 10 tahun sampai usia 14 tahun ya, kita ketatkan lagi, kita kawal lagi dalam urusan masalah-masalah muamalah, ya. Dan nanti setelah anak kita berusia 14 tahun itu sejatinya kalau urutan step by stepnya itu dilalui dengan baik, maka anak kita sudah mandiri biidnillahi ta'ala. Usia 14 tahun itu sudah selesai kita mengasuh anak-anak kita. Masalahnya kita terlalu ngegas, kita terlalu jadi nggak step by stepnya tuh nggak dilakukan secara sempurna gitu loh. Yang seharusnya itu diberikan pada usia 7, 8, 9, kita berikan di usia-usia balita. Yang seharusnya diberikan di usia balita kita belum memberikan, ya. Termasuk di antaranya ya akhwat, seorang ibu kalau punya anak perempuan ingat ya,
maka wajib hukumnya untuk mengenalkan pada anak-anak putrinya, anak-anak perempuannya dalam masalah bab haid dan istihadah atau darah-darah kebiasaan wanita. Nah, masalahnya ada banyak para ibu, para ummahat yang masih kebingungan ya dalam masalah darah yang biasa keluar. Ya. Lah buktinya apa? Ya, ketika beberapa kali saya menjumpai para ummahat setelah daurah tentang darah wanita itu, masih ada yang mengira bahwa ketika mereka sudah keluar warna kekuningan ya setelah haid, ya menurut mereka itu setelah haid, tapi sejatinya sebenarnya bukan setelah haid, itu darah yang bersambung dengan darah coklat dan merah, maka mereka mengira itu sudah suci, padahal itu masih dalam keadaan haid gitu loh. Jadi seorang ibu itu belajar lagi tentang apa sih darah-darah kebiasaan wanita dan bagaimana cara kita mengatasinya dan apa-apa yang berkaitan dengan darah-darah yang keluar dan kita ajarkan kepada anak-anaknya. Dulu ya akhwat, saya pernah diminta oleh beberapa ibu-ibu ummahat yang punya anak usia 10 tahun gitu ya, untuk membuka kajian tapi hanya beberapa anak ya, waktu itu 5 anak saja, di mana ibunya ini ada yang baru masuk Islam, mu'alaf ya, ada yang sibuk berbisnis gitu, sehingga katanya Ustazah kayaknya kami tuh belum mampu untuk memberikan contoh-contoh kepada anak-anak kami. Boleh, kalau memang kita belum bisa, kita delegasikan ya tugas ini kepada orang yang memang diberikan amanah untuk menyampaikan gitu ya. Tapi sebaik-baik tempatnya bagi anak-anak untuk belajar adalah ibunya. Balik lagi ya. Nah, kalau punya anak laki-laki, siapa yang pertama kali menyampaikan masalah mimpi basah? Ya, kewajiban siapa? Kewajiban seorang ayah. Kalau ayahnya tidak ada, ayahnya tidak hadir, tidak ada di rumah ataupun sudah meninggal duluan, maka kita minta kepada pamannya, kepada adik kita atau kakak kita yang laki-laki, berarti kepada omnya gitu ya, kepada kakeknya, untuk menjelaskan kepada anak kita. Ya, dan ini insya Allah lebih aman daripada anak kita mencari ya berita atau mencari informasinya langsung di media sosial. Baik. Kemudian di antara kiatnya ya akhwat bagi seorang ibu yang ketika mengasuh anak tidak bersamai oleh pasangannya adalah kuatkan kesabaran kita. Masya Allah, kesabaran ini penting banget ya. Sampai ketika kita membersamai anak-anak juga dibutuhkan yang namanya kesabaran, Masya Allah. Jadi kita sudah sabar, ditingkatkan lagi kesabarannya. Ya, karena surga itu mahal harganya ya. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Ketika kita sabar menghadapi kondisi anak-anak yang tidak selamanya baik-baik saja, ya, dan kita menahan untuk tidak marah-marah, menahan untuk tidak mengeluh, maka Allah akan berikan kekuatan ya akhwat. Allah akan berikan kekuatan. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi kita sebagai seorang ibu banyak-banyak meminta kepada Allah, banyak-banyak meminta kekuatan dalam mendidik anak-anak. Ya. Banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalaulah bukan karena pertolonganmu ya Rabb, ya, hamba tidak mampu untuk membersamai anak-anak, apalagi kondisinya hamba sendirian gitu ya. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha tahu atas kondisi kita. Allah akan berikan solusi sebagaimana Allah memberikan solusi kepada ibunda Imam Syafi'i untuk dipertemukan dengan guru terbaiknya itu Imam Malik ya bin Anas rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi jangan berputus asa, terus bersabar, meminta kepada Allah kekuatan, keteguhan, dan Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan solusi dari arah yang mungkin kita tidak pernah duga ya. Kemudian ya akhwat, di antara yang bisa kita lakukan ya kiat agar kita bisa membersamai anak-anak dengan maksimal ya ketika ayahnya tidak hadir, maka kita bantu anak kita ini untuk dicarikan teman-teman yang salih dan salihah. Ya, jadi ini penting banget. Kenapa? Karena masalah pertemanan ini erat kaitannya dengan akhlak anak-anak kita nanti. Ya, seorang teman itu bisa mempengaruhi yang lainnya, gitu ya. Jadi kita hendaklah
memberikan informasi kepada anak-anak kita bahwa ketika berteman, nak, bertemanlah dengan anak-anak yang baik, gitu ya. Bukan berarti anak kita pilih-pilih ya di dalam pertemanan. Tetapi dalam kondisinya, ya dalam kondisi anak kita misalnya masih usia SD, itu dia butuh dengan lingkungan yang baik dulu, gitu ya. Nanti kalau sudah bagus pondasinya, maka boleh ya anak kita ini dibantu untuk mewarnai teman-temannya gitu loh. Dibantu oleh kita, disonding dulu. Ya kalau sudah bagus dari dalam, ya dari dalam rumahnya, dari teman-teman yang ada di lingkungannya, maka nanti biarkan anak kita ini menjadi dai gitu ya. Menyampaikan kebenaran untuk kawan-kawannya, tapi bukan ketika anak-anak kita masih dalam keadaan bingung ya. Karena biasanya anak-anak itu sangat-sangat mudah meniru teman-teman terdekatnya ya. Jadi saya pun ya akhwat ya masih senantiasa mewanti-wanti anak-anak. Dulu anak-anak kami itu homeschooling ya. Dan baru beberapa tahun terakhir ini kami coba untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar bisa bersekolah di sekolah semi formal gitu ya, tidak formal banget tapi semi formal, bisa berjumpa dengan teman-temannya. Dan saya sering mengingatkan anak-anak, ya nak, kalau berteman itu minta dulu kepada Allah, ya Allah karuniakan teman yang baik, dan Ummah selalu doakan semoga kalian mendapatkan teman-teman terbaik, ilmu terbaik, guru terbaik, dan tentunya kehidupan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus ya saya senantiasa ingatkan, semoga menjadi bekal bagi anak-anak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik teman-teman, insyaallah cukup ya untuk materinya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.